Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyung Nurjayanti dengan NIM C1C020154. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penyusunan anggaran bahan baku. Ada dua poin yang akan saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku. Yang kedua penyusunan anggaran bahan baku. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu pengertian bahan baku dan tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Pengertian bahan baku. Bahan baku merupakan bahan langsung atau direct material, yaitu bahan yang membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam satu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Misalnya produk kursi rotan, bahan bakunya rotan. Adapun bahan pembantu dari produksi kursi rotan seperti paku, lem kayu, dempul, dan lain-lain. Bahan pembantu atau indirect material merupakan bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk. Bahan pembantu atau penolong biasanya tidak mudah ditelanuri dalam suatu produk dan harganya relatif rendah dibandingkan dengan bahan baku. Bahan lain yang digunakan dalam produksi kursi rotan seperti amplas atau pelicin, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Bahan seperti ini disebut pernik atau supplies pabrik, yaitu bahan atau alat yang sepele diperlukan dalam membuat suatu produk, tetapi bahan tersebut tidak melekat pada produk bersangkutan. Biaya bahan pembantu dan biaya pernak-pernik termasuk unsur biaya overhead pabrik atau BOP. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain, yang pertama, dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Yang kedua, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Yang kelima, secara keseluruhan dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Yang kedua, penyusunan anggaran bahan baku. Dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama biaya bahan baku standar per unit produk, yang kedua anggaran bahan baku yang dipakai. Dalam anggaran bahan baku dipakai ini ada dua poin, yaitu kuantitas standar bahan baku dipakai dan anggaran biaya bahan baku. Yang ketiga anggaran sediaan bahan baku, yang keempat anggaran belian bahan baku, yang kelima laporan pembelian bahan baku, dan yang keenam anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Kesimpulannya, tujuan utama disusun anggaran bahan baku adalah untuk menjaga kelancaran produksi dan bahan baku adalah komponen utama dari suatu produk. Kuantitas bahan baku bersedia untuk dipakai adalah kuantitas bahan baku yang dibeli ditambahkan kuantitas sedia bahan baku awal. Kuantitas standar bahan baku dipakai adalah kuantitas bahan baku tersedia untuk dipakai dikurang kuantitas sediaan bahan baku akhir. Anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar bahan baku dipakai dikali harga standar bahan baku per unit. Kuantitas standar bahan baku dipakai dapat juga diperoleh dari unit ekuivalen produk dikali kuantitas standar bahan baku per unit produk. Belian bahan baku adalah biaya bahan baku ditambah sediaan bahan baku akhir dikurang bahan baku awal. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.